Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Isrotul Hasanah. Baik, pada video kali ini pada bagian terakhir, yaitu bagian ke-8 dari penelitian bahasa dan sastra Indonesia. Di sini bagian terakhir yaitu tentang rancangan judul skripsi atau cara kita mencari atau membuat judul skripsi masalah yang terdapat di lingkungan kita. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian dari rancangan penelitian tersebut. Sebagaimana yang telah disinggung di atas, rancangan penelitian dapat didefinisikan sebagai sketsa atau kerangka spesifik yang desain oleh peneliti yang menggambarkan rencana proses penelitian secara keseluruhan. Pembaca boleh menyebutkan sebagai rencana penelitian atau desain penelitian, asalkan yang dimaksud di sini sama-sama seperti definisi di atas. Saya sengaja tidak mempermasalahkan definisi atau rancangan, rencana, dan desain penelitian karena dalam beberapa kuliah mengenai metode penelitian mengajar kerap menggunakan secara bergantian. Oleh karena itu, definisi yang kita gunakan adalah definisi dalam arti luas. Maka rancangan penelitian yang dipaparkan di sini akan memiliki kerangka riset secara keseluruhan. Penjelasan ringkas akan menyertai masing-masing kerangka agar dapat membantu pembaca dalam mendesain rancangan penelitian. Selanjutnya kita masuk ke dalam kerangka rancangan penelitian. Ada beberapa kerangka atau sketsa rancangan penelitian yang umum digunakan dalam rancangan judul skripsi atau rancangan penelitian. Yang pertama adalah judul penelitian. Kita harus mempunyai dulu judul penelitian tersebut. Kedua, kita harus mempunyai rumusan masalah yang kita gunakan dalam rancangan penelitian tersebut. Yang ketiga, kita harus mempunyai tujuan dan manfaat dari kita melakukan penelitian tersebut. Yang keempat adalah tinjauan ke pustakaan. Kita harus pergi ke pustakaan untuk mencari beberapa referensi dari judul penelitian kita tersebut. Yang ketiga, hipotesis, yaitu hipotesis adalah dugaan sementara. Kita harus mengetahui dugaan sementara dari judul penelitian kita tersebut. Yang keempat adalah populasi dan sampel atau partisipan atau subjek penelitian tersebut. Kita harus mempunyai tempat di mana kita harus mempunyai judul penelitian tersebut atau tempat di mana kita harus masalah kita harus terselesaikan dalam rancangan penelitian tersebut. Dan kemudian variabel penelitian, batasan konsep atau kerangka konseptual. Di sini variabel penelitian itu adalah orang atau sesuatu yang kita gunakan di dalam rancangan penelitian. Yang keempat, metode pengumpulan data. Di sini ada dua metode pengumpulan data, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, metode analisis data. Di sini kita harus menggunakan metode analisis data juga. Dan yang terakhir adalah penulisan laporan. Di sini, setelah kita mengetahui semuanya, kita harus membuat laporan dari hasil penelitian kita tersebut. Selanjutnya, rancangan di atas tidak bersifat saklek. Artinya, setiap penelitian tidak harus sama persis dengan kerangka tersebut. Secara intuitif, kita bisa melihat bahwa setiap poin yang terdapat pada rancangan di atas memang penting. Karena itu, kita harus ada. Sebagai contoh, setiap penelitian pasti ada rumusan masalahnya. Catatan penting tertuju pada hipotesis. Kenyataannya tidak semua peneliti, terutama peneliti sosial, membuat hipotesis. Menurutnya, hipotesis dapat membatasi keterbatasan berpikir peneliti sosial. Permasalahan ini lebih sesuai ditetapkan di meja debat metodologi. Di sini kita ambil mudahnya saja, yaitu menggunakan hipotesis lebih diperlukan dalam riset kuantitatif ketimbang kualitatif. Selain itu, istilah populasi dan sampel juga lebih relevan digunakan dalam riset kuantitatif. Penelitian kualitatif biasanya menggunakan istilah lain, misalnya subjek penelitian atau partisipan. Pembaca tidak perlu memaksakan diri untuk menulis istilah yang sama dengan contoh rancangan di atas. Saya mendorong pembaca untuk berkreasi menggunakan istilah yang lebih relevan ketimbang contoh di atas jika menemukannya.
Baik, itulah sebuah rancangan judul penelitian agar kita dipermudah dalam melakukan skripsi tersebut. Baiklah, sampai jumpa di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.